Coba bayangkan kamu hidup di zaman ketika jalan masih tanah, perjalanan jauh ditempuh berhari-hari, dan tiba-tiba muncul besi panjang di tanah yang katanya bisa membawa manusia lebih cepat dari kuda. Aneh, ajaib, bahkan menyeramkan. Begitulah reaksi banyak orang saat rel kereta pertama kali hadir di Indonesia. Rel ini bukan sekedar besi, tapi awal perubahan besar yang diam-diam mengubah hidup banyak orang. Bunyi roda besi beradu dengan rel untuk pertama kalinya bukan hanya suara teknologi, tapi suara zaman baru. Ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang berbisik pelan. Ini pasti bukan benda biasa. Dari sinilah cerita rel kereta Indonesia dimulai, penuh ambisi, keringat, dan kisah yang tak semua tertulis di buku sejarah. Banyak rel tua hingga kini masih dianggap punya cerita, bukan karena relnya hidup, tapi karena begitu banyak kisah manusia tertinggal di sana. Kerja keras, harapan, bahkan ketakutan, seolah tersimpan rapi di antara baut dan bantalan kayu. Untuk memahami semuanya, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke masa ketika Indonesia belum bernama Indonesia, dan kereta belum jadi kendaraan harian, melainkan simbol kekuasaan dan perubahan. Kita kembali ke abad ke-19, saat Nusantara berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Di masa inilah, ide membangun rel kereta muncul bukan demi kenyamanan rakyat, melainkan demi mempercepat pengangkutan hasil bumi. Pulau Jawa dipilih sebagai lokasi awal. Alasannya sederhana, tapi penting. Penduduknya padat, tanahnya subur, dan hasil perkebunannya melimpah. Semua itu butuh alat angkut cepat dan stabil. Sebelum ada kereta, hasil bumi diangkut dengan gerobak dan kuda. Perjalanan lama, biaya besar, dan sering rusak di jalan. Kereta datang sebagai solusi ajaib di zamannya. Tahun 1864 menjadi tonggak penting. Di tahun inilah pembangunan rel kereta api pertama di Indonesia resmi dimulai. Jalurnya menghubungkan Semarang menuju Tanggung, Jawa Tengah. Proyek besar ini dikerjakan oleh perusahaan swasta Belanda bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Nama panjang, tapi pengaruhnya besar bagi sejarah transportasi Indonesia. Rel dibuat dari besi impor Eropa, sementara bantalan rel menggunakan kayu jati lokal. Kombinasi ini dipilih karena kuat menghadapi cuaca tropis dan beban kereta uap yang berat. Pemasangan rel bukan pekerjaan sederhana. Tanah harus diratakan, bantalan kayu disusun presisi, lalu besi rel diletakkan dengan jarak yang tepat. Jika meleset sedikit saja, roda kereta bisa keluar jalur. Di masa itu, semua dikerjakan tanpa mesin modern. Hanya tenaga manusia, alat sederhana, dan perhitungan yang sering mengandalkan pengalaman lapangan. Sebagian besar pekerja adalah pribumi. Mereka bekerja dari pagi hingga senja, mengangkat besi berat, menembus hutan, dan menghadapi panas tropis. Upahnya kecil, tapi tuntutan fisiknya besar. Rel yang kini kita lewati dengan nyaman dulu dibangun dengan tenaga manusia yang luar biasa. Jalur Semarang Tanggung melewati sawah-sawah, sungai kecil, dan tanah berlumpur. Setiap medan membutuhkan teknik berbeda. Di tanah lunak, fondasi harus diperkuat agar rel tidak amblas. Inilah geografi yang ikut menentukan bentuk dan arah rel kereta. Meski tantangannya berat, pembangunan tetap dikebut. Waktu adalah uang, terutama bagi penguasa kolonial. Semakin cepat rel jadi, semakin cepat hasil bumi sampai ke pelabuhan. Saat kereta uap pertama akhirnya melintas, semua mata tertuju ke jalur besi itu. Asap hitam mengepul, suara mesin menggema. Ini bukan sekedar kendaraan baru, tapi tanda perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Banyak warga lokal terpukau, tapi tak sedikit yang takut. Mesin besar yang bergerak sendiri dianggap aneh. Ada yang mengira kereta memiliki penunggu, karena bunyi dan asapnya terasa tidak biasa. Karena bentuknya panjang dan bergerak meliuk di atas tanah, kereta dijuluki ular besi. Julukan ini cepat menyebar dan melekat kuat dalam cerita rakyat di sekitar jalur rel. Dengan adanya rel, waktu tempuh pengangkutan hasil bumi dipangkas drastis. Tebu, kopi, dan hasil perkebunan lain kini bisa sampai ke pelabuhan dalam hitungan jam, bukan hari. Keberhasilan jalur pertama membuat rel kereta diperluas ke wilayah lain. Jalur demi jalur dibangun, menjadikan kereta sebagai tulang punggung transportasi darat di Jawa.
Rel kereta menjadi simbol kemajuan teknologi, tapi juga pengingat masa kolonial. Ia membawa efisiensi sekaligus luka sejarah. Dua sisi yang tak bisa dipisahkan dari besi panjang ini di tanah. Rel kereta bukan sekedar besi lurus. Jarak antar rel dihitung presisi agar roda tidak tergelincir. Lebar rel yang dipakai mengikuti standar Eropa, sehingga kereta bisa berjalan stabil. Disinilah ilmu teknik mulai masuk ke tanah Nusantara, diam-diam mengubah cara manusia bergerak dan berpikir. Kereta bisa membawa beban berat karena roda besi di atas rel besi mengurangi gesekan. Gesekan kecil berarti energi lebih efisien. Walau sederhana, prinsip fisika ini jadi kunci kenapa kereta bisa mengangkut puluhan ton hanya dengan tenaga uap. Mesin uap bekerja dengan air dan api. Air dipanaskan, berubah jadi uap, lalu mendorong piston. Dari sinilah roda bergerak. Bagi masyarakat waktu itu, mesin ini terasa seperti makhluk hidup yang bernafas lewat asap. Bunyi tak-tak-tak dari roda kereta bukan tanpa alasan. Sambungan antar rel menciptakan ritme khusus. Ritme ini bahkan jadi penanda waktu bagi warga desa yang tinggal di sekitar jalur rel. Beberapa pekerja percaya, rel harus dihormati. Sebelum pemasangan di titik tertentu, ada yang meletakkan sesaji kecil. Bukan karena rel minta makan, tapi karena manusia ingin berdamai dengan alam yang mereka ubah. Rel memotong bukit, menembus hutan, dan melintasi sungai. Alam dipaksa beradaptasi. Dari sinilah muncul jembatan, terowongan, dan perubahan lanskap yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Stasiun dibangun sebagai titik pertemuan manusia dan mesin. Bangunannya kokoh bergaya Eropa, tapi berdiri di tanah tropis. Disinilah kereta berhenti dan kehidupan baru mulai tumbuh. Pasar muncul, rumah bertambah, dan ekonomi bergerak. Rel kereta membuat desa berkembang menjadi kota kecil. Semua bermula dari besi panjang yang awalnya dianggap asing. Tak semua warisan rel terlihat jelas. Ada kebiasaan baru, pola hidup baru, dan cara berpikir yang berubah. Kereta bukan hanya memindahkan barang, tapi juga ide dan budaya. Dari sinilah cerita rel kereta Indonesia meluas. Jalur bertambah, teknologi berkembang, dan sejarah terus berjalan di atas roda besi. Setelah jalur pertama sukses, rel kereta menyebar cepat di Pulau Jawa. Dari kota ke kota, rel besi panjang itu menghubungkan pelabuhan, perkebunan, dan pusat pemerintahan. Peta Jawa perlahan berubah, penuh garis-garis rel seperti urat nadi yang memberi kehidupan baru. Membangun rel di dataran tinggi jauh lebih sulit. Tanah curam, udara dingin, dan risiko longsor menjadi tantangan. Terowongan digali, tikungan carap dibuat. Disinilah kemampuan teknik benar-benar diuji. Di jalur menanjak, kemiringan rel dihitung sangat hati-hati. Jika terlalu curam, kereta bisa kehilangan tenaga. Prinsip gaya, massa, dan gesekan kembali berperan penting. Kedatangan kereta membuat waktu terasa lebih teratur. Jadwal keberangkatan menjadi acuan harian. Rel kereta perlahan mengajarkan masyarakat tentang ketepatan waktu. Saat malam tiba, rel sepi. Tapi bagi warga sekitar, bunyi kereta malam terasa berbeda. Sunyi, panjang, dan sering memunculkan cerita-cerita yang dibisikkan turun-temurun. Bukan karena rel berhantu, tapi karena banyak kenangan tertinggal di sana. Cerita pekerja, perjalanan jauh, dan perpisahan, semua seakan menempel di besi dingin itu. Saat masa perang dan pendudukan, rel kereta jadi aset penting. Ia diperebutkan, dijaga ketat, bahkan dirusak demi strategi. Menjelang kemerdekaan, rel kereta ikut menjadi saksi perubahan besar. Ia tetap berdiri, meski kekuasaan berganti. Banyak rel tua masih digunakan hingga kini. Meski diperbaharui, jejak sejarahnya tetap ada. Setiap baut dan bantalan rel menyimpan cerita masa lalu. Dari masa kolonial hingga Indonesia merdeka, rel kereta terus beradaptasi. Ia bukan hanya alat transportasi, tapi bagian dari perjalanan bangsa. Rel kereta seperti garis ingatan yang membentang panjang. Ia mengingat setiap roda yang pernah melintas, setiap manusia yang pernah berharap di atasnya. Dari pekerja kasar hingga penumpang biasa, semuanya pernah menjadi bagian dari perjalanan rel ini, meski namanya tak tercatat. Bunyi kereta yang datang dari kejauhan sering terasa menenangkan. Ritmenya konsisten, seperti detak jantung sejarah. Bahkan saat mata tertutup, suara itu langsung membawa ingatan ke perjalanan panjang Nusantara. Rel tidak pernah memilih siapa yang melintas. Ia menyaksikan penjajah, pejuang, pedagang, dan rakyat biasa. Semua sama di hadapan besi panjang ini.
Kereta uap perlahan digantikan mesin diesel dan listrik. Teknologi berubah, tapi prinsip rel tetap sama. Dua besi sejajar yang menuntun perjalanan. Meski zaman berubah, cerita mistis tetap hidup. Bukan karena rel itu gaib, tapi karena manusia selalu memberi makna pada tempat yang penuh sejarah. Anak-anak bermain, pedagang lewat, dan rumah berdiri dekat rel. Kereta menjadi bagian dari keseharian, bukan lagi sesuatu yang asing. Rel mengajarkan keteraturan, kesabaran, dan arah. Ia menunjukkan bahwa perjalanan panjang selalu butuh jalur yang jelas. Sebelum cerita ini berakhir, mari kita hening sejenak, menghormati rel yang telah membawa begitu banyak kehidupan bergerak maju. Dan disinilah kita berdiri, di antara masa lalu dan masa depan, dengan rel sebagai penghubungnya. Rel kereta tidak berhenti bercerita hanya karena kita berhenti mendengarkan. Selama masih ada kereta yang melintas, selama masih ada orang yang bepergian, rel ini akan terus menjadi bagian dari masa depan.